Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Teh dan Kina dengan saya Sita dari Pusat Penelitian Teh dan Kina di Gambung ya, Bandung, Indonesia. Nah, kali ini kita akan podcast kali ini itu adalah tidak jauh dari peran perkebunan teh dalam aspek lingkungan. Jadi selain secara sosial dan ekonomi, ternyata perkebunan teh ini luar biasa perannya dalam hal aspek lingkungan. Berbagai macam indikator lingkungan itu juga disediakan dari sebuah perkebunan teh, baik itu biodiversity, konservasi, kemudian juga dalam hal menjaga lingkungan lainnya dan sebagainya. Itu ada di perkebunan teh. Nah, kali ini telah hadir bersama kita yaitu Ibu Hayunita. Assalamualaikum Bu Hayu. Panggilannya Bu Hayu ya. Iya, oke. Waalaikumsalam, Bu Sita. Alhamdulillah ini beliau di sela-sela kesibukannya mau hadir menyempatkan diri untuk menjadi salah satu narsum di podcast kami dari BPKSDA Jawa Barat. Nah, siapakah nih Bu Hayunita? Bu Hayunita ini adalah seorang penyuluh yang luar biasa mendedikasikan dirinya ya untuk konservasi, untuk kegiatan sumber daya alam dan lingkungan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Nah, Bu Hayu, ini monggo perkenalkan diri lagi Bu, ini adalah di bagian apa spesifiknya Bu Hayu sebelum kita nanti akan banyak ngobrol nih ya. Oke, terima kasih Bu Sita. Selamat sore sahabat konservasi dan mungkin kalau boleh saya bilang sahabat Teh dan Kina juga ya. Iya, Saya sahabat nggak tahu konservasi, iya. kalau di kita sahabat konservasi. Ah, Mungkin kalau di tempatnya Bu Sita bisa kita bilang sahabat Teh dan Kina ya. Perkenalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat yang sedang menikmati podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayunita, saya biasa dipanggil Hayu atau Ayu, sama aja. Saya bertugas sebagai penyuluh kehutanan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Kebetulan untuk posisi saat ini saya bertugasnya di kantor balai, Bu Sita, Luar biasa. di Bandung di Jalan Gede Bage. Jadi saya juga selain penyuluh saya memiliki tugas khusus mengurusi kerjasama dengan mitra-mitra konservasi seperti Iya. itu. Kebetulan Seperti itu. sekali nih. Berarti cocok banget dengan tema yang kita angkat kali ini, yaitu kebun teh bekerja bersama alam, kolaborasi nih ya kan ya, perlindungan dan konservasi Iya, kawasan sekitar perkebunan teh khususnya ya, dan juga mungkin iya, wilayah-wilayah konservasi lain selain dari perkebunan teh. iya, Nah, betul banget. baik nih Mbak Hayu, kita mulai saja ya nih, mungkin penasaran terkait dengan konservasi karena kan dalam perkembangan saat ini perkebunan teh itu selalu disorot luar biasa terkait dengan hal aspek lingkungan. Kadang menjadi sumber dalam hal menjaga bagaimana hulu sungai yang baik, kemudian menjaga dalam aspek konservasi dan juga kemungkinan dampak-dampak lingkungan yang lain. Nah, seperti diketahui tidak sedikit kawasan perkebunan teh itu berada di dataran tinggi ya kan, berbagi dengan Iya. wilayah hutan konservasi yang mungkin itu mungkin agak jauh ya, mungkin bisa jadi dia berbatasan dengan protected area atau juga mungkin di luar dari jauh dari protected area. Nah, Iya. sebenarnya Mbak Hayu boleh ceritakan sedikit bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi kegiatan perlindungan dan konservasi kawasan sekitar perkebunan teh yang selama ini BBK KSDA lakukan ya. Apa saja Iya. manfaat nih? Pasti banyak sekali manfaat dari kolaborasi tersebut. Nah, monggo diceritakan nih. Iya, oke, terima kasih Bu Sita. Sebetulnya sangat menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang kawasan konservasi dan kebetulan juga saya saat ini sedang ditugaskan untuk mengurusi kerjasama dengan mitra-mitra konservasi terkait. Perlu saya sebutkan juga memang kami di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tidak bisa bekerja sendirian Bu Sita, karena kawasan konservasi kami kan banyak sekali ya.
Untuk KSDA Jawa Barat itu kami ada sekitar 50 kawasan Wah, konservasi yang banyak harus kami sekali. kelola, ya. Dan itu tersebar di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten juga. Ah, Karena dulu Banten masih jadi satu dengan Jawa Barat ya, ya. dan ada 2 lokasi, ada 3 lokasi di sana kawasan konservasi yang masih berada di bawah kita. Jadi sangat luas, sangat banyak, sehingga kami sangat memerlukan mitra dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dan kaitannya saat ini kita berbicara tentang perkebunan teh, kebetulan ada salah satu lokasi kebun teh ya di Ciwidey di Bandung Barat itu yang berbatasan dengan kawasan konservasi, yaitu teh perkebunan Dewata ya, kalau nggak Dewata salah ya, ada, itu. betul. Yang langsung berbatasan sekali ya sebenarnya Iya, yang dengan betul. Itu konservasi ya. langsung tetanggaan itu sama Cagar Alam Gunung Tilu. Betul Nah, sekali. di situ. Jadi pastinya dalam hal pengelolaan baik di kita KSDA dan mungkin dari pihak perkebunan tehnya juga memerlukan satu hubungan yang harmonis ya untuk saling menjaga agar satu hamparan itu tetap terjaga dengan baik seperti itu. Jadi memang dulu sekitar tahun 2005 kalau saya tidak salah, mohon maaf karena saya belum lahir di KSDA Jawa Iya, Barat saat itu. sempat terjadi itu Itu ya. enggak, ya pernah, dan kita pernah ada kerjasama juga dulu Mm, antara Balai KSDA dan pihak perkebunan teh. mm, Kerjasama ini memang sangat penting. Salah satunya diantaranya adalah kerjasama dalam bentuk penguatan fungsi ya. Kalau di kita berbicaranya, penguatan fungsi. ya penguatan fungsi kawasan konservasi. Itu bentuk kegiatannya seperti apa aja? Diantaranya adalah kegiatan pengamanan bersama, Hmm, eh, perlindungan kawasan, yaitu ya dalam bentuk kegiatan patroli bersama itu. Jadi untuk kegiatan realnya kita bersama-sama, kita sudah bersepakat nih untuk bekerja sama ya, menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama itu kan seperti mengucapkan akad nikah ya, seperti itu ya. iya betul Mbak. Jadi iya, ada Heeh. komitmen antara kedua belah pihak, terus ada goalnya mau ngapain gitu. Jadi karena wilayah kelola kita ada kepentingan untuk menjaga kawasan konservasi untuk tetap terjaga baik seperti itu dari KSDA. Dan dari pihak perkebunan teh juga ingin Mendukung ya, betul bekerja sama ya, mendukung. malah malah saling ini ya, Iya, mutualisme di situ kan ya. betul, karena dari pihak perkebunan ada kebutuhan untuk menjaga produktivitasnya tetap lancar jaya Hmm. ya, seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kita bersama-sama, di antaranya kegiatan realnya itu patroli bersama. Patroli bersama, mengecek tata batas, seperti itu, batas-batas kawasan. Terus kita juga mengecek apakah ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, misalkan ada terjadi perambahan atau hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Nah, Betul. kemudian salah satu kegiatannya juga kita melaksanakan penyuluhan bersama. Hmm, ya. Penyuluhan bersama ke masyarakat seperti itu. Berarti selalu Atau saling melibatkan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya betul, ada sesuatu seperti tadi perambahan, kemudian penjarahan, itu ya, menjadi apa kepedulian bersama untuk bisa mengatasinya bersama kan ya. betul. Bahkan patroli juga kita turunnya bersama-sama ya. Jadi ada Hmm. petugas dari KSDA dan ada petugas dari perkebunan. Seperti itu. Jadi ya seiring sejalan deh kita bergandengan tangan seperti itu. Karena Berarti masing-masing juga benar itu memiliki ya. tujuan ya. Iya, berarti Gitu. sesuai dengan penelitian memang mengungkapkan bahwa perkebunan teh itu dapat mendukung keanekaragaman hayati dari tanaman aslinya, satwa liar, kemudian mikroorganisme yang dikelola secara agroekologis ya Mbak ya. Ya, Nah, betul banget berarti itu, betul. banyak praktek yang baik ya Mbak yang berkelanjutan ya. Berarti apakah seperti apa nih Pak selain praktek-praktek yang dilakukan apa namanya dalam memberikan dampak secara berkelanjutan nih baik itu ekologi dan juga sosial ekonomi gitu. Jadi kan tadi baru aspek dari perkebunan dan Ya, BBKSDA gitu ya. Nah, ini ya, mungkin ada seiring dengan berjalan tadi ada penyuluhan juga bersama dengan masyarakat. Apakah ada ya, tumbuh betul. praktek-praktek nih yang lahir kepedulian dari masyarakat untuk bersama-sama mengelola lahan secara atau ekosistem secara bersama ya?
Ya, betul. Karena apalagi untuk saat-saat sekarang ya Mbak Sita, jadi di situ kan eh, dengan kawasan yang terjaga dengan baik, pastinya flora faunanya juga baik ya. Ketika ada Hmm, flora yang tumbuh dengan baik, pastinya itu menjadi pakan yang baik untuk satwa, seperti itu ya. Nah, betul. jadi dengan maraknya perkembangan zaman nih, dengan maraknya perkembangan zaman juga tidak bisa kita pungkiri banyak terjadi peredaran jual beli satwa ya, seperti itu. Hmm, hmm, Dan hmm. kebetulan di KSDA sendiri kita memang mengurusi untuk terkait flora dan fauna yang dilindungi oleh negara seperti itu. Nah, Nah, jadi di situ kita bergandengan tangan nih, tidak hanya dengan pihak hmm, perkebunan, tapi kita juga bergandengan tangan dengan masyarakat. Kita meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa dengan adanya flora dan fauna yang terjaga ini juga menjaga warisan untuk anak cucu kita ke depannya, seperti itu. ah, Dari sisi kelestarian satwa dan floranya ya. Dan dari sisi ekonominya juga kita salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dengan memberikan bimbingan teknis seperti itu ya. iya, iya. Misalkan kalau dari sisi KSDA karena itu status kawasannya cagar alam itu memang benteng pertahanan terakhir dari kondisi Hmm, alam kita ya. Jadi itu harus benar-benar terjaga. hmm, hmm. Karena di situ ada sumber air, di situ untuk mencegah erosi dan lain Betul sebagainya. sekali. Berarti Tapi di memang sisi benar, Mbak. Eh, jadi saya teringat nih ya, bahwasannya memang kalau kita menjaga keseimbangan yang ada dalam Mm-mm. lingkungan tersebut, ya salah satunya dengan menjaga keanekaragaman hayati, maka sebenarnya cekaman biotik dan abiotik yang ada di lingkungan agro ya, Ya, agro tempat agro perkebunan tehnya itu juga ya. akan terkendali sebenarnya kan ya, itu Iya, manfaatnya ya. betul, betul, betul. Jadi ya jaring-jaring kehidupan itu tetap akan terjaga ya. Iya, Intinya betul seperti itu. sekali. Dan terutama kita mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita kelak. Seperti Itu itu. benar sekali itu Mbak. Itu Wah, ini harus di-quotes nih. betul, itu yang harus ditingkatkan dan Heeh. itu tidak bisa kita bekerja sendiri. Kita harus bergandengan Bergandengan tangan tangan. dengan banyak pihak, terutama dengan tetangga-tetangga yang bersebelahan dengan kita ya. Seperti Betul itu ya. sekali. Contohnya kayak cagar alam itu tadi Mm-mm. bersebelahan dengan perkebunan teh pastinya ya kita harus Mm. seiring sejalan harmonis seperti itu. Mm. Iya, ini saya dengar kemarin di Banten juga deket banget dengan cagar alam ya, kalau nggak Iya, salah ya di sana ya wilayahnya ya betul. juga. Dan Iya, juga betul. di Gunung Tilu yang kemarin juga luar biasa dalam hal habitat satwa liarnya, tanamannya yang Betul. dijaga oleh sebuah ekosistem di sekitar hutan konservasi itu ya, cagar alam Iya, tersebut. Karena kan cagar betul. alam kan protected area ya sebenarnya Iya, ya, yang iya. bisa menjadi apa namanya itu kunci dari terjaganya keseimbangan baik itu dari dampak-dampak baik itu ekologi dan juga sosial di lingkungannya itu sendiri. Iya, Nah, betul sekali. berarti ini kita mau hampir terakhir nih Mbak. Jadi saya penasaran juga nih lagi. Mm-mm. Kalau berarti kalau kita kan kadang kita juga mendengar nih ya baik di Sumatera gitu ya, di perkebunan lain gitu ya, perkebunan baik komoditi teh atau Ya, mungkin komoditi sawit, sawit, ya karet, ya kan betul, ya, itu kan betul sering ya, ada sekali gangguan habitat kawasan yang betul. menurut secara antroposentris gitu ya, Ya, ya itu iya, kan mengganggu gitu kan ya. iya, iya. Nah itu bagaimana nih Mbak Mm-mm. menyikapi pengelolaan yang seperti ini supaya masyarakat paham tapi juga yuk kita kelola bersama nih kayak gitu gangguan tersebut dan bagaimana caranya bila terjadi hal tersebut apa yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Ya, baik Mbak Sita. Jadi memang tantangan di konservasi itu adalah kadangkala bersinggungan dengan ekonomi ya. Jadi Hmm, banyak orang bilang konservasi dan ekonomi itu seperti dua apa mata dua koin yang mata. berbeda. Iya, betul, betul. Iya. Konservasi kemana, ekonomi Hmm. kemana. Tapi Padahal semuanya seiring benefitnya lumayan ya betul benefitnya. sekali. Ekonominya penting, konservasi juga penting gitu kan untuk sama-sama menjaga kelestarian dua-duanya nih gitu.
Tapi seiring perkembangan zaman, ya kita coba berdamai lah seperti itu. Gimana caranya menyinkronkan antara konservasi dan ekonomi. Terkait gangguan terhadap satwa, konflik-konflik satwa itu kan karena memang banyak sekali ya dengan adanya perubahan kawasan, perubahan area yang tadinya mungkin banyak pohon-pohon, kemudian berubah menjadi komoditi apa gitu kan, pasti memang banyak habitat satwa yang terganggu seperti itu. Sehingga akhirnya yang satwa-satwa tersebut bisa jadi mungkin kalau dalam perkebunan ada beberapa satwa yang menjadi hama seperti itu ya. Nah, itu antisipasi dari kita adalah kita di seluruh Balai Konservasi Sumber Daya Alam se-Indonesia itu kita punya yang namanya satuan tugas ya. Satuan tugas penanggulangan konflik satwa. Satuan tugas penanganan konflik satwa. Ya, betul. Tim reaksi cepatnya deh kalau misalkan ada konflik. Langsung itu bergerak ya. Betul. Tim betul. siaga. Iya, jadi Satgas itulah yang di barisan paling depan ya, seperti itu. Jadi betul. Seringkali kita memang dalam hal 24 jam ya, kadang laporan itu ada jam 12:30, jam 1 malam atau ya itu tak terbatas nih. Kadang banyak sekali tiba-tiba ada ancaman, ini tiba-tiba ada harimau, macan masuk dapur, seperti itu. Itu kadang ada hal-hal seperti itu. Dan nanti yang akan kita turunkan dari teman KSDA adalah tim Satgas Penanggulangan Konflik itu. Itu salah satu cara kita ya untuk menjembatani, mengurangi tingkat konflik satwa di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dan kemudian luar biasa. Dan kemudian gimana nih Mbak? Kalau terkait yang misalkan perambahan gitu ya, kita coba untuk meminimalisirnya dengan sekarang kita coba bermitra deh gitu. Jadi misalkan yang dulunya selalu mengutamakan pekerjaan di dalam kawasan sehingga itu mungkin kedepannya tidak baik, kita coba berdamai, kita coba mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan lain di luar kawasan. Misalkan budidaya madu, yang nanti kita akan memberi pelatihan, kita akan membentuk kelompok masyarakat gitu. Iya, terus kita ajari pelatihannya, ya bukan tidak mungkin kita saling tukar-menukar informasi deh gitu, sehingga mungkin bisa jadi dari kegiatan budidaya tersebut justru bisa meningkatkan perekonomian masyarakat seperti itu. Pasti itu Mbak sepertinya. Wah, ini luar biasa sekali nih tips dan mungkin langkah strategis yang dilakukan teman-teman di BBKSDA ya di sana dalam hal mengantisipasi atau mengendalikan adanya kerusakan lingkungan atau gangguan ya habitat dan kawasan. Mungkin ini sudah ada call center-nya juga yang pasti ya Mbak ya, berarti ya. Jadi langsung tim siaga tadi itu bisa langsung bergerak untuk mengantisipasi seminimal mungkin lah kerugian yang terjadi. Iya, betul. Biasa di masing-masing KSDA sudah ada call center-nya untuk penanggulangan yang seperti ini. Nah, ini terakhir Mbak, kan kalau kita ngelihat dari konservasi perkebunan teh juga kan yang memang tadi contohnya di Dewata, dan juga saya juga memperhatikan bahwa ada perkebunan di beberapa perkebunan baik itu di luar negeri ya, dan juga di kita sendiri itu kan biodiversitasnya memang luar biasa, banyak sekali pohon-pohon besar seperti itu ya, yang memang ada pohon yang sudah sangat tua sekali sebagai konservasi alam sekitar kawasan. Nah, cerita terakhir Mbak, ini kira-kira nih apa sih yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga saling kontribusi, baik itu di perkebunan teh, bermitra ya, kolaborasi ini supaya kita bisa bergandengan secara bekerja dengan alam seperti itu Mbak. Iya, ya harapannya kita tetap menjalin satu kemitraan konservasi ya, baik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam maupun dengan perkebunan. Kayak misalkan kalau untuk di Sumatera atau Kalimantan itu banyak sekali teman-teman yang bekerja sama dengan perkebunan, tapi karena di sana banyaknya perkebunan sawit ya, jadi banyak juga bekerja sama, terutama dalam hal penanggulangan kebakaran.
Nah, itu kalau di sana Betul. rentan terhadap kegiatan kebakaran hutan ya. Nah, tapi kalau di kita ya kita harapkan yaitu mulai dari kegiatan-kegiatan hal kecil yang bisa kita lakukan bersama, misalkan sosialisasi bersama-sama ke masyarakat. Seperti itu Luar Mbak biasa Sita. sekali. Wah, ini terima kasih Kemudian banyak nih. Oh, kemudian kegiatan-kegiatan ada lain lagi misalkan kegiatan lain. membentuk kelompok gitu. Gimana? Silakan lanjutkan, Mbak, untuk membentuk Ya. kelompok. Ya, membentuk kelompok di masyarakat sehingga di situ bisa jadi saling support ya dari Iya, pasti. KSDA-nya dan dari pihak perkebunannya juga, sehingga dari kelompok masyarakat itu pastinya ketika mereka merasa dengan terbentuknya kelompok perekonomian mereka terbantu dan pastinya pada akhirnya akan memberi feedback yang sangat baik terhadap keberadaan perkebunan dan kawasan KSDA. Seperti itu Mbak Sita. Luar biasa sekali nih Mbak. Wah, ini sudah azan, pas banget. Iya, pas banget waktunya ya. Luar biasa sekali. Jadi dengan adanya ini maka kita bisa meningkatkan penghidupan juga ya, menjaga penghidupan mata pencarian dari masyarakat sekitar tanpa mengurangi cara kita berkonservasi dengan lingkungan. Nah, edukasi ini pasti harus terus kita sebarluaskan ya Mbak. Nanti kita akan tunggu nih sekali lagi nanti kita akan undang kembali untuk terkait webinar dan atau mungkin acara-acara pelatihan yang terkait konservasi lingkungan. Nah, karena siap Mbak Sita. azan khawatirnya nanti tidak terdengar. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara podcast. Sebelumnya terima kasih Mbak Hayunita atas waktunya. Selamat beraktivitas lagi, selamat bekerja kembali. Sama-sama. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa minum teh dan jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat konservasi dan sobat teh dan kina. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.